Oke, sekarang kita teruskan dengan tekanan akibat gravitasi ya. Jadi begini ya, gravitasi akan menimbulkan apa? Gaya gravitasi disebut dengan gaya berat. Gaya berat itu akan menimbulkan tekanan, iya kan? Akan menimbulkan tekanan karena tekanan itu adalah F bagi A. Sebagai contoh begini, katakanlah ini permukaan bumi ya. Oke. Kemudian di atasnya ini kan ada udara kan. Nah, partikel udara yang titik-titik merah ini ada partikel-partikel udara. Partikel udara ini kan sebenarnya kan bermassa, walaupun kecil-kecil kalau dijumlahin banyak dengan ketinggiannya sangat tinggi, maka beratnya ini kan cukup signifikan, cukup bisa diperhitungkan gitu. Katakanlah W udara ini ya di atas kita akan menekan kita, yang sering disebut dengan tekanan udara PU. Ya. PU itu kan, nah ini FO per A. FO itu kan berupa berat udara per A. Berat udara dibagi luas yang ditekan, itu adalah tekanan udara. Nah, kalau di permukaan laut disebut tekanannya apa? Nah, P udaranya itu rata-rata adalah 1 atmosfer, yang tidak lain adalah 10⁵ Pascal. Oke. Itu adalah tekanan udara di atas kita. Karena gravitasi akan mendapatkan menghasilkan apa? Tekanan seberat apa? Partikel udara di atas kita dibagi luas area. Zat cair juga begitu halnya. Itu juga ada tekanan. Ini katakanlah ini saya punya wadah seperti ini ya. Kemudian wadah ini ada zat cair. Zat cair itu kan ada berat. Jadi kalau kita ini tekanan di sini ya, misalnya titikan A katanya, A ini kan mendapatkan gaya berat dari zat cair ini. Zat cair. Berat zat cair ini akan memberi tekanan pada area di sini. Tekanannya itu apa? Berat dibagi W bagi luas area. Jadi sekarang kalau kita teruskan zat cair ini, W ini itu kan berat, bisa dinyatakan dengan massa kali gravitasi per luas. Massa kali gravitasi per luas. Kalau kita teruskan massa itu kan bisa dinyatakan dengan rho kali volume, massa jenis kali volume. Gravitasi per A. V per A ya. Volume per luas itu sama dengan apa? Ketinggian kan? Berarti ini rho G H. Nah, ketinggian kalau di air namanya kedalaman. Kalau ketinggian kan diukur dari bawah ke atas. Kalau kedalaman diukur dari atas ke bawah. Atasnya itu permukaan air masuk ke air, kedalaman. Nah, tekanan oleh zat cair itu disebut dengan apa? Tekanan hidrostatis. Jadi ini tekanan kala air ini namanya tekanan hidro itu zat cair, statis itu kan diam. Tekanan zat cair itu yang diam. Oke. Jadi ingat, tekanan hidrostatis adalah tergantung pada massa zat cair sama ketinggian zat cair di mana titik itu berada. Oke. Sekarang kita teruskan bahwa karena tekanan hidrostatis kan tekanan ditimbulkan oleh zat cair pada suatu titik. Misalnya di titik di sini, tekanan hidrostatis di A ini, tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair di titik ini. Ya, pada kedalaman ini. Tekanan pada kedalaman rho GH. Terus tekanan di sini itu di samping itu kan dipengaruhi oleh
bukan hanya zat cair ini, tekanan udara pun kan menekan, udara pun menekan. Di sini kan ada tekanan udara juga kan, PO. Jadi kalau ingin tahu tekanan total di A ini disebut PA, bukan hanya tekanan hidrostatis saja, tapi yaitu tekanan hidrostatis itu pH hidrostatis ditambah tekanan udara. Oke, seperti itu. Dan kemudian untuk apa ya? Ya ini garis horizontal atau bidang horizontal ini, setiap titik di bidang ini memiliki tekanan yang sama, yaitu segaris dengan A ini memiliki tekanan yang sama. Jadi misalnya di sini ada titik B gitu ya, berarti PA sama PB ini sama ya, ini segaris ini, PA sama dengan PB ya, seperti itu ya. Penerapannya seperti ini nih. Misalnya dalam soal itu, misalnya pipa U ya, biasanya kan pipa U gitu. Ini katakanlah begini, misalnya terdiri atas bermacam-macam zat cair. Ini misalnya zat cair pertama di sini, zat cair yang pertama sini, saya sebut 1 gitu ya. Selanjutnya zat cair yang berbeda jenisnya ini, karena ini kan nggak rata. Sebelumnya ini kan rata gini, karena ada ini maka naik ini ya. Ya. Misal ini kan sini, ini agak naik sini. Katakanlah di sini ya. Nah, ini ke sini perbedaannya itu delta H ya. Di sini H1. Ini pada misalnya ini pada garis horizontal yang sama ini, tekanannya kan sama. Ini di sini katakanlah di sini titik A, di sini ya ini titik B, maka PA-nya sama dengan PB. Ya seperti itu. PA itu adalah tekanan zat cair. Tekanan zat cair ini ditambah tekanan udara luar. Saya ganti spidolnya. Oke. Ini di sini PO. Nah, ditambah PH1 di sini ya. Sedangkan PB apa? Tekanan udara luar ditambah P tekanan zat cair yang kedua ini. Oh ya, pH2. Ya. Sehingga kelihatan ini PU-nya kan kiri kanan sama ya, berarti bisa dicoret. Tinggal pH1 sama dengan pH2. Oke. P itu kan rho GH, rho 1 GH1 sama dengan ini sama rho 2 GH2. Oke. Oh, H2-nya diganti delta H ya di sini. Berarti ini rho 1 GH1 rho 2 G delta H. Oke. Ini kiri kanan sama bisa dicoret. Tinggal berarti rho 1 H1 sama dengan rho 2 delta H. Ya, jadi seperti ini. Kalau zat cairnya banyak ya sama aja. Prinsipnya ya seperti ini. Oke.